warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua murid-muridku? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Ketemu lagi dengan Bu Syifa. Nah, pada kesempatan kali ini materi yang akan Bu Syifa sampaikan dalam bentuk video pembelajaran yang harus wajib sama-sama kalian saksikan untuk dipahami bersama-sama sehingga ilmu pada hari ini didapatkan. Materi pada hari ini yaitu tentang bentuk interaksi sosial disosiatif. Jadi kemarin waktu kita belajar lewat video conference, kita membahas tentang bentuk interaksi asosiatif. Kan interaksi sosial itu terbagi menjadi dua. Bentuk interaksi sosial itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada yang asosiatif, yang kedua ada disosiatif. Bahasa mudahnya bentuk interaksi sosial asosiatif, di mana interaksi sosial ini terbentuk menjalin persatuan gitu, intinya mengarah kepada persatuan. Kalau interaksi sosial disosiatif, interaksi yang terbentuk itu lebih mengarah kepada konflik dan berujung kepada perpecahan gitu ya. Di sini kita bisa lihat interaksi sosial disosiatif terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada persaingan, lalu ketika mereka bersaing terjadi kontravensi, kelanjutan dari kontravensi terjadi pertentangan. Nah, lebih parahnya nanti ada terjadi atau pertentangan ini disebut konflik, lalu akan tercipta disintegrasi atau perpecahan. Itu kita bahas satu-satu ya. Dari gambar ini, nah ada pertandingan sepak bola di sini antara kalau nggak salah ini Chelsea dan MU. Tuh, nah ini adalah salah satu bentuk dari persaingan. Bisa dilihat dari gambar dan dipahami dengan baik. Di sini berarti persaingan adalah perjuangan berbagai pihak untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi kedua belah pihak tadi sama-sama memiliki tujuan, yaitu untuk memenangkan pertandingan sepak bola. Nah, tapi ciri dari persaingan perlu dicamkan baik-baik. Adalah perjuangan yang dilakukan secara damai dan sportif gitu ya. Artinya persaingan ini menjunjung tinggi batasan dan aturan. Jadi mereka yang bersaing sangat menghargai, sangat mentaati akan aturan yang berlaku, akan batasan-batasan di antara kedua belah pihak yang bersaing gitu. Kedua, adanya kontravensi. Kontravensi ini terjadi karena yang tadi bersaing ketika kalah itu gak terima. Nah, maka terjadi kontravensi. Di sini untuk pembahasan lebih panjangnya bisa dibaca dalam slide ini, yaitu kontravensi pada hakikatnya merupakan bentuk proses sosial, berproses. Dari bersaing menuju kontravensi ini disebut proses yang berada antara persaingan dan pertentangan. Kontravensi ditandai dengan ketidakpuasan seseorang, gak puas tadi akan kekalahannya, perasaan tidak suka yang disembunyikan, terlalu sebel sama pesaingnya gitu. Terus benci lama-lama dan keraguan-raguan terhadap kepribadian seseorang. Kontravensi ini cenderung sifatnya rahasia. Jadi walaupun nggak suka, benci, terus nggak puas akan hasilnya, dia tetap menyimpan di dalam hati bahwa dia nggak suka, dia benci, dia nggak puas akan hasil ini gitu. Perang dingin merupakan salah satu contoh kontravensi karena tujuannya membuat lawan tidak tenang atau resah. Dalam hal ini lawan tidak diserang secara fisik tapi secara psikologis gitu ya. Ini pengertian dari kontravensi gitu. Kalau misalkan di antara kedua belah pihak yang tadi bersaing, yang satunya itu merasa nggak suka, merasa nggak puas, dia akan nyindir-nyindir tuh biasanya. Entah lewat medsos, entah membuat umpatan-umpatan atau kata-kata tercela yang lebih menuju kepada psikologis lawannya tadi.
Perhatikan gambar berikut. Dari gambar ini bisa dikatakan merupakan contoh dari kontravensi di mana ada ketidakpuasan antara buruh dengan pemilik perusahaan gitu. Maka di sini bisa saya katakan tadi mereka mulai menunjukkan rasa ketidakpuasan mereka lebih ke arah nyindir gitu. Ya. Lalu di sini ada pertentangan. Pertentangan atau konflik adalah perjuangan individu atau kelompok sosial untuk memenuhi tujuan dengan cara menentang pihak lawan. Jadi langsung to the point nih ya. Beda yang tadi dengan kontravensi. Kalau di sini pertentangan itu langsung jelas-jelas merasa tidak suka, jelas-jelas mengatakan kepada lawan untuk bersaing, untuk menentang gitu ya, menentang lawannya. Biasanya konflik disertai dengan ancaman atau kekerasan tuh. Jadi pertentangan itu biasanya disertai dengan ancaman dan kekerasan. Jadi udah terang-terangan nih mereka, udah terang-terangan gak suka dengan pihak lawan, udah terang-terangan menggunakan ancaman, terang-terangan menggunakan kekerasan gitu. Oke, di sini juga ada pertentangan tidak selalu bersifat negatif. Dengan kata lain, pertentangan memiliki sifat yang positif. Pertama, syaratnya yang perlu kalian ketahui, pertentangan yang bersifat positif ini apabila kedua belah pihak memiliki kesadaran akan status dan peran mereka, akan hak dan kewajiban mereka, memiliki kesadaran dalam memahami kondisi yang ada. Kita bisa lihat di sini, pertama, pertentangan juga dapat menjadi alat untuk menyesuaikan norma-norma yang telah ada dengan kondisi baru yang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Oke, jadi saya kasih contoh, misalkan aturan yang berlaku di daerah A yang tidak memperbolehkan alat elektronik masuk ke wilayahnya atau ke daerahnya. Lalu ada kondisi serba modern sekarang yang diakibatkan oleh globalisasi, masuk maraknya penggunaan gadget, maraknya penggunaan handphone yang dapat menunjang aktivitas masyarakat. Khususnya terlebih lagi di zaman sekarang, belajar pakai handphone, menggunakan internet dan sebagainya. Jika tidak akan menyulitkan masyarakat yang belajar di rumah gitu kan. Nah, ketika handphone masuk ke daerah A tadi yang tidak memperbolehkan alat elektronik masuk ke wilayahnya, maka pasti otomatis akan menyebabkan pertentangan antara orang yang di daerah tersebut. Biasanya orang itu ya pemuka-pemuka adat yang memegang teguh aturan tersebut dengan orang-orang yang menggunakan handphone tadi. Biasanya kayak rakyat biasa, bukan pemuka adat yang sudah tidak memegang teguh aturan mereka gitu ya. Kedua belah pihak bertentangan. Di mana segi positifnya, mereka akan menjelaskan masing-masing kondisi yang ada. Kalau nggak pakai handphone kita nggak bisa belajar nih. Lalu pemuka adat bilang kondisi mereka dan aturan-aturan ini. Nah, ketemu mereka didiskusikan bersama demi kemaslahatan yang banyak, maka pertentangan ini dijadikan alat untuk menyesuaikan kondisi tersebut. Jadi mungkin ada beberapa toleransi antara pemuka adat yang tidak memperbolehkan gadget dengan masyarakat yang memakai gadget demi kepentingan-kepentingan tertentu. Itu contohnya di mana pertentangan bisa menyebabkan atau bersifat positif. Contoh lain, pertentangan yang bersifat positif, yaitu di sini menghasilkan kerjasama karena masing-masing pihak dapat saling berintrospeksi dan memperbaiki diri. Nah, jika kedua belah pihak, tadi saya bilang syaratnya ya, ketika kedua belah pihak saling sadar, saling memahami, saling introspeksi dan memperbaiki diri, maka dampak atau sifat positif dari pertentangan ini dapat menghasilkan
kerjasama. Gitu. Saya bisa ambil dari contoh yang di sini. Oke. Ini antara buruh dan pemilik perusahaan. Ya pasti kan nggak kalau buruh ya pemilik modal atau pengusaha gitu ya, pasti berkaitan dengan itu konfliknya. Ketika kedua belah pihak bertemu, saling introspeksi, oh iya, buruh saya udah lama digaji dikit nih. Terus sedangkan saya dapat keuntungan yang banyak. Kali-kali mau naikin gaji gitu. Terus itu dari pihak pengusaha. Terus buruh nih, bersyukur saya digaji ya dengan tamatan saya segini SMA misalkan. Bersyukur saya punya kerjaan di saat pandemi ini. Alhamdulillah pengusaha naikin nih walaupun gak banyak gitu. Saya mau giat kerja jarang orang lain kayak saya di zaman pandemi ini. Nah, saling introspeksi tuh berduanya. Lalu menghasilkan kerjasama yang baik dan mencapai tujuan bersama yang baik juga. Oke, itu disosiatif. Ada 3 ya, disosiatif. Pertama, apa tadi? Persaingan. Yang kedua, kontravensi ketika salah satu pihak tidak bisa menerima kekalahan, intinya gitu. Diam-diam tuh memiliki rasa dendam. Ketika tidak bisa tertanggulangi, muncullah pertentangan atau secara langsung menimbulkan konflik atau ancaman. Ngomong langsung, jadi udah gak dipendem-pendem lagi, ini pertentangan. Oke, selesai sudah bentuk interaksi, kita lanjut ke pola hubungan sosial di dalam masyarakat. Oke. Pola hubungan sosial dalam masyarakat terbagi menjadi 3. Hubungan individu dengan individu, hubungan individu dengan kelompok, hubungan kelompok dengan kelompok. Jadi, kenapa masuk ke sini, Bu? Gitu kan, kita bahas. Ketika individu berinteraksi dengan individu lain, ketika individu berinteraksi dengan kelompok, ketika kelompok berinteraksi dengan kelompok, maka secara tidak langsung mereka menciptakan hubungan. Disebutnya hubungan sosial di dalam masyarakat. Mereka menjalin suatu hubungan. Oke. Karena tadi bentuk interaksi ada yang baik, ada yang tidak, ada yang asosiatif dan ada yang disosiatif, maka hubungan pun yang tercipta bisa baik atau tidak. Ketika misalkan bentuk interaksinya asosiatif, berarti hubungan sosial dalam masyarakat pun baik gitu ya, mencapai kesepakatan yang baik, terjalin dengan baik. Ketika bentuk interaksinya disosiatif atau mengarah ke pertentangan bahkan sampai ke perpecahan, maka hubungan sosial dalam masyarakatnya yang negatif pula, hubungan sosial dalam masyarakatnya tidak baik gitu. Oke, itu intinya seperti itu. Kita bahas satu-satu ya. Hubungan individu dengan individu. Kita bahas langsung ke contoh ya. Misalkan hubungan ayah dengan anak sematawayangnya. Terus hubungan antara guru dengan salah satu muridnya berkaitan dengan materi yang belum dimengerti oleh muridnya. Sehingga terjalinlah interaksi, saling tanya jawab, terus memiliki hubungan yang baik antara murid dan guru tersebut. Lalu kondisi belajar mengajar pun menjadi sesuatu yang asik dan menyenangkan. Oke. Nah, lalu yang kedua hubungan individu dengan kelompok. Kalau tadi kan saya kasih contohnya antara guru dan seorang murid. Nah, sekarang hubungan individu dengan kelompok yaitu antara guru dengan murid satu kelas, gitu ya. Seperti yang saya bilang, ketiga hal ini, hubungan individu dengan individu, hubungan individu dengan kelompok,
hubungan kelompok dengan kelompok bisa mengarah positif dan mengarah negatif. Kalau hubungan individu dengan individu yang saya tadi bilang, hubungan kasih sayang antara ayah dan anak semata wayangnya. Lalu kalau yang negatifnya gimana, Bu Siva? Pertengkaran antara siswa si A dengan si B gitu, yang berkaitan dengan tidak dipinjemin nih contekan. Misalkan antara Budi dengan Ani, Budi minjem contekan, Ani nggak ngasih, maka mereka bertengkar. Nah, itu individu dengan individu, hubungan yang contoh yang tidak baik, contoh yang mengarah kepada pertentangan gitu ya. Hubungan individu dengan kelompok, apa nih yang baiknya kayak gimana? Tadi antara hubungan antara guru dengan para muridnya ketika sedang menjelaskan, ketika mendidik atau membentuk karakter murid-muridnya untuk lebih baik. Nah, itu kan hubungan yang baik antara individu dengan kelompok. Lalu bagaimana contoh yang negatifnya? Yaitu kayak misalkan ada seorang provokator yang membuat isu-isu tidak benar atau memprovokasi suatu kelompok agar menciptakan kegiatan-kegiatan radikal atau menciptakan kegiatan-kegiatan yang tidak menyenangkan. Nah, itu merupakan salah satu contoh hubungan yang tidak baik dari individu dengan kelompok gitu. Oke. Atau seorang individu yang mencaci maki suatu kelompok sehingga memunculkan suatu konflik dan nantinya akan menciptakan perpecahan di antara mereka. Nah, di sini hubungan kelompok dengan kelompok. Hubungan kelompok dengan kelompok kita bisa lihat kriterianya menurut Kinloch. Ini kriteria menurut Kinloch. Kinloch itu nama tokoh. Maaf, kita bergeser fotonya. Kriteria fisiologis. Jadi, hubungan antar kelompok ini kalau dilihat dari kriteria fisiologis, kriteria ini didasarkan pada persamaan, maksudnya kriteria ini didasarkan atas kondisi fisik ya. Kondisi fisik bisa dilihat dari didasarkan pada persamaan jenis kelamin, bisa dilihat dari usia, tua, muda, dan ras. Oke, kita kasih contoh. Nah, ini termasuk kriteria fisiologis. Jadi ketika antar kelompok bertemu, yang mana kelompok itu didasarkan atas fisiknya mereka, entah itu umur mereka, entah itu ras. Ras itu adalah masyarakat yang dicirikan berdasarkan jenis fisiknya, dari rambut, warna kulit, bentuk mata, alis, tinggi badan, dan sebagainya, itu namanya ras. Oke. Yang kedua, kriteria kebudayaan. Yaitu kriteria ini mencakup kelompok yang diikat oleh persamaan kebudayaan. Jadi hubungan antar kelompok ini dilihat dari etnis mereka atau budaya mereka. Nah, bisa dilihat di sini. Ketika di dalam suatu forum ada isinya, wah, ada kelompok etnis atau suku Batak, wah ada suku Bali, wah ada suku Papua, wah ada suku Minangkabau. Mereka saling bertemu. Nah, itu merupakan hubungan antar kelompok yang dilihat berdasarkan kriteria kebudayaan atau adanya kesamaan budaya. Yang ketiga, kriteria ekonomi. Kriteria hubungan antar kelompok ini dibedakan antara mereka yang memiliki kekuasaan ekonomi dan yang tidak memiliki kekuasaan ekonomi. Kita lihat di contoh ini. Nah, hubungan ini terlihat dari yang sebelah kanan itu adalah perumahan menengah ke atas yang tidak padat ya, bisa kamu lihat. Yang sebelah kirinya
yaitu kelompok masyarakat yang menengah ke bawah. Bisa dilihat ini merupakan hubungan antar kelompok yang dilihat dari kriteria ekonomi, yang mana yang memiliki uang pasti tinggal di daerah yang baik, elit, tidak padat. Yang tidak memiliki uang tinggal di daerah yang padat, biasanya kumuh. Gitu ya. Lalu ada kriteria perilaku. Hubungan antar kelompok menurut kriteria ini didasarkan pada cacat fisik, cacat mental, dan penyimpangan terhadap aturan masyarakat. Bisa dilihat dari sini. Nah, ya. Oke, itu kriteria hubungan antar kelompok. Lalu, hubungan antar kelompok ini ada dimensinya juga. Kita bisa lihat dimensi hubungan antar kelompok. Jadi maksudnya dimensi hubungan antar kelompok tuh gini. Hubungan antar kelompok itu kondisinya kayak apa aja sih? Gitu. Kondisi hubungan antar kelompok tuh kayak gimana aja sih? Kelihatan hubungan antar kelompok tuh jadi gini. Hubungan antar kelompok tuh kayak gimana sih kelihatannya? Nah, oke, kita lihat ya. Berdasarkan ada dimensi sejarah, dimensi sikap, dimensi institusi, dimensi gerakan sosial. Dimensi sejarah. Hubungan antar kelompok yang dilihat dari masa lalunya. Oke. Hubungan antar kelompok yang dilihat dari sejarahnya. Jadi bisa kita lihat di sini ada gambar. Di sini ada politik apartheid yang terjadi tahun 1930, di mana politik apartheid ini merupakan politik yang membedakan antara orang kulit hitam dengan orang kulit putih pada saat itu di Afrika Selatan. Oke. Diskriminasi ini atau perbedaan ini sangat mencolok dan sangat merugikan warga kulit hitam. Oke. Salah satu contoh aturannya mereka, orang kulit hitam tidak boleh menikah dengan orang kulit putih, orang kulit hitam tidak boleh sekolah di tempat orang kulit putih berada, orang kulit hitam gak boleh pergi ke rumah sakit di mana tempat orang kulit putih berada, hanya karena fisik mereka aja mereka dibedakan. Lalu aturan itu dibuat benar-benar kayak undang-undang. Ketika mereka melanggar hal tersebut, maka yang terjadi dampaknya itu hilangnya nyawa bagi orang kulit hitam. Nah, sejarah ini masih terbawa sampai saat ini kondisinya, yaitu di Amerika. Di mana buktinya? Oke, kita lihat di sini. Ini bukti yang gambar kanan di atas, gitu ya. Orang kulit hitam di sana bukan dibunuh, kayak seperti disengaja terintimidasi oleh polisi di sana, gitu. Tanpa penjelasan terlebih dahulu, tanpa ditangkap atau ditanya-tanya dahulu, langsung main tangkap, langsung main bahasanya diengkek dibekep sampai meninggal di tempat ya, kalau nggak salah deh. Pokoknya sampai nggak bernafas lah gitu. Lalu di sini pertama dilihat hubungan antara kulit hitam dan kulit putih masih berasa di Amerika Serikat, atau di beberapa daerah. Lalu di hal inilah menimbulkan demonstrasi besar-besaran yang mengajak untuk tidak ada pembunuhan bagi kulit hitam lagi, tidak ada diskriminasi bagi kulit hitam lagi. Di sini kita lihat bahwa kenapa sih, pertama nih sebelum kita tahu ini, kenapa sih hubungan antar kelompok orang kulit hitam dengan orang kulit putih di Amerika Serikat tuh sangat mencolok. Di sini kita bisa lihat dari dimensi sejarahnya bahwa zaman dulu itu terdapat politik apartheid. Adanya diskriminasi, adanya pemisahan antara orang kulit hitam dan kulit putih. Gitu. Sehingga masih berasa dampaknya sampai saat ini. Gitu ya. Lalu hubungan antar kelompok dilihat dari dimensi sikap. Ini dimensi sikap. Oke. Hubungan antar kelompok dilihat dari dimensi sikap bahwa ketika kelompok saling ketemu,
Jadi kayak misalkan tadi kelompok suku Jawa bertemu dengan suku Batak, suku Minangkabau misalkan bertemu dengan suku Papua gitu. Dilihat dari dimensi sikap bahwa ketika mereka bertemu, maka muncullah sikap-sikap yang tidak diinginkan, seperti merasa bahwa sukunya lebih tinggi dibanding suku lainnya, merasa sukunya paling oke dibanding suku lainnya, lalu adanya merasa sukunya mendominasi dibanding suku lainnya, lalu merasa sukunya harus berkuasa karena keokeannya, karena kehebatannya, maka suku itu ingin menguasai daerah tersebut, gitu ya. Itu dari dimensi sikap. Lalu ada lagi dilihat dari dimensi institusi. Bagaimana hubungan antar kelompok dilihat melalui dimensi institusi. Ada dua hal. Pertama, institusi ini bisa menciptakan persatuan hubungan antar kelompok. Institusi ini bisa menciptakan perdamaian atau bisa meredam konflik atau meredam pertentangan di antara kelompok dengan kelompok lainnya. Misalkan terdapat institusi kepolisian gitu ya. Institusi kepolisian. Adanya institusi ini membuat hubungan antar kelompok di masyarakat menjadi lebih damai, menjadi lebih harmonis, karena aturan yang dimiliki dari institusi kepolisian ini yang membuat hubungan antar kelompok mereka lebih harmonis. Karena kalau mereka melanggar, mereka menciptakan konflik, maka institusi kepolisian ini bisa menindak tegas yang merugikan atau yang membuat salah satu kelompok yang membuat keributan tadi jerak, gitu ya. Lalu yang kedua, dimensi institusi dilihat dari mana? Ternyata dimensi institusi ini dapat menghilangkan pola hubungan sosial. Maksudnya apa, Bu Sifa? Oke, saya misalkan punya ayah saya kerja sebagai administrasi di BPJS gitu ya. Lalu ketika saya datang ke kantor ayah saya, ke kantor BPJS sana, terus di sana saya tidak boleh berlagak seperti anak di sana gitu. Dan ayah saya pun tidak boleh bersikap bahwa beliau adalah ayah saya, nggak boleh. Jadi kayak orang biasa aja gitu. Karena apa? Karena kalau misalkan di kantor itu berlaga seperti keluarga, itu sangat tidak profesional gitu. Sangat tidak biasanya aturan kantor itu, iya apaan sih, nggak boleh gini lah, nggak profesional banget sih, sama di tempat kerja kok sama anak terlalu kelihatan banget. Misalkan ayah gitu, nggak bisa kayak gitu. Nah inilah yang dikatakan bahwa dimensi institusi bisa menghilangkan pola hubungan sosial. Yang tadinya ada hubungan ayah dan anak, kalau di dimensi institusi hilang itu, nggak boleh saya berlagak seperti anak kepada bapak saya di tempat kerja, begitu pula sebaliknya gitu ya. Kamu pasti ngerasain, misalkan ayah kamu seorang polisi di tempat demo gitu ya, kamu ikut demo gitu, ketemu ayah kamu, gak bisa kamu bersikap seperti layaknya anak, dan ayah kamu pun gak bisa bersikap seperti layaknya ayah di kondisi tersebut ya, di dimensi tersebut gitu ya. Lalu terakhir ada dimensi apa? Di sini ada dimensi gerakan sosial. Ini gambar atau contoh dari gerakan sosial. Bahwa gerakan sosial dilihat hubungan antar kelompok itu menggunakan gerakan sosial dalam atau ketika ingin mencapai sesuatu. Oke, hubungan antar kelompok menggunakan gerakan sosial untuk mencapai sesuatu,
untuk mengubah aturan yang tengah berlangsung atau menggunakan gerakan sosial untuk menyuarakan sesuatu hal. Lebih gampang di sini contoh kemarin. Hubungan antara rakyat Indonesia dengan pemerintah sedang tidak baik-baik saja. Oke. Ketika pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada rakyat melalui undang-undang ketenaga kerjaannya atau undang-undang cipta kerja ya, atau omnibus law gitu kan, dianggap tidak pro rakyat, lalu rakyat menggunakan gerakan sosial ini untuk dapat merubah aturan tersebut, untuk dapat menolak aturan tersebut. Nah gitu ya, hubungan antar kelompok ini menggunakan gerakan sosial. Oke, sampai sini bisa dipahami nak? Semoga bisa dipahami dengan baik. Kita dapat ilmunya hari ini, semoga bermanfaat, diperhatikan baik-baik, dipahami baik-baik. Minggu depan kita video conference untuk membahas yang kalian tidak mengerti, kita bahas ulang lagi. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat ya, jangan nongkrong-nongkrong dulu. Tetap semangat belajarnya. Sampai jumpa.